Oke, hari ini kita akan masuk di bagian planning in personal development, ya. Jadi kita masuk di career and succession planning. Nah, di SAP kita bisa memiliki dua, yaitu yang pertama adalah career planning, yang kedua adalah succession planning. Untuk career planning kita bertujuan untuk merencanakan karir seorang pegawai. Jadi kan saya di awal cerita kalau di perusahaan itu menggunakan SAP, maka dia bisa melakukan profile match up ya untuk menduduki posisi yang diinginkan. Nah, jadi ketika dia kepingin posisi misalnya jadi manajer, maka dia harus profile match up kualifikasi dia dengan requirement dari si posisi tersebut. Nah, begitu terlihat di profile match up, maka ada misalnya ada beberapa pelatihan yang harus diikuti, beberapa ilmu yang harus dimiliki, maka itu akan masuk di development plan dia. Nah, itu yang merupakan career planning, ya, rencana karir. Nah, kemudian dari sisi perusahaan juga ada yang namanya succession planning. Nah, succession planning itu bertujuan untuk melihat siapa saja kandidat yang cocok untuk menduduki posisi tersebut. Nah, jadi kita sebagai manajer atau sebagai manajemen juga gampang. Misalnya kita tinggal menjalankan succession planning, kita akan lihat siapa sih kandidat yang paling cocok untuk menduduki posisi tersebut. Ya, jadi kita dengan adanya dua ini maka diharapkan posisi tersebut itu selalu ada yang mengisi kalau misalnya ada yang keluar atau ada yang naik jabatan. Kenapa? Karena kita punya information system yang lengkap. Oke, nah kriteria untuk career planning dan succession planning adalah yaitu yang pertama sama seperti di yang lain-lain ya, yaitu ada qualification dia. Ya, qualification si A itu apa aja, potensialnya itu apa aja. Kemudian dia itu arahannya memang sudah, misalnya kita sudah memprospek dia itu menjadi seorang manajer IT, nah, itu sudah ada designation-nya. Kemudian dislike-nya dia tuh nggak suka apanya, apa saja yang dia nggak suka. Kemudian preferences-nya juga kita sudah tahu, dan karir planning-nya juga kita bisa istilahnya kita sudah mengetahui karir yang diharapkan dari orang tersebut. Ya, nah jadi ini adalah kriteria-kriterianya ya. Nah, diperdetail di karir ya. Karir adalah non-person specific path within an organization unit. Karir itu bisa berupa job atau position. Ya. Karir bisa digunakan sebagai planning kriteria di dalam career and succession planning. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ya. Dia di sini ada asisten, itu untuk menjadi departemen manager dia harus menjadi administrator atau personnel officer. Ya. Terus sudah gitu untuk menjadi administrator atau personnel officer kita harus jadi asisten dulu. Nah, jadi ini yang namanya karir, jalur. Jadi untuk menjadi departemen manager, kita set di SAP, dia itu harus punya pengalaman jadi administrator, punya pengalaman jadi asisten. Ya, ini adalah karir. Ya, jadi nah karir bisa job atau position. Jadi di sini itu jobnya administrator, tapi positionnya dia personnel officer. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang penting di sini kita bisa lihat
evaluation period, ya. Nah, kapan sih kita mau melakukan career planning? Ya, kemudian objeknya apa yang kita mau lihat objek type-nya. Jadi kalau kita mau career planning, kita bisa misalnya ke siapa person atau ke user atau aplikan, ya. Kemudian kita buat phase planning-nya, perencanaannya untuk mengisi posisi apa, ya. Kemudian planning kriterianya kita harus isi, qualification-nya apa, preferences-nya apa, destination-nya apa, potensial apa, dislike apa, karir. Nah, kita sudah isi, kita baru bisa jalankan career planning. Ya. Nah, ini ada satu pelamar misalnya. Nah, ini adalah agak balik ya. Jadi ada pelamar ini dia tidak melamar untuk posisi apapun. Jadi dia misalnya bikin surat lamaran cuman untuk ke perusahaan. Nah, maka kita bisa melakukan searching buat orang ini nih, buat Thor Nielsen ini, yaitu paling cocok untuk posisi apa saja sih dengan CV-nya dia. Nah, itu bisa dilakukan juga di SAP. Ya, jadi kita bisa melakukan perencanaan untuk karirnya si orang tersebut. Ya. Jelas ya. Nah, kemudian untuk succession planning. Nah, lihat di sini nih tabelnya mungkin kelihatannya hampir sama ya, padahal ini beda. Anda lihat di object type, kalau yang di career planning itu object type-nya adalah customer, user, ya person. Nah, kalau di succession planning ini adalah object type-nya adalah position, task, job, requirement profile, work center. Jadi beda ya untuk object type-nya. Nah, untuk planning kriterianya sama. Kita lihat qualification-nya apa, preferences-nya apa, potensialnya apa, dislike, karir, additional karir. Kemudian pemilihannya kita bisa lakukan dengan menggunakan ad hoc query. Kemudian untuk periode juga sama, kita bisa pilih. Ya, jadi beda ya antara career planning sama succession planning. Oke, saya balik dulu. Nah, ini kalau career planning lihat di sini person, user, aplikan, customer, jadi orang ya. Nah, kemudian search-nya pakai user parameter. Nah, kalau yang succession planning kita selection-nya menggunakan ad hoc query. Ya. Oke, ini mengenai succession planning. Nah, tujuannya kan kita mau mencari orang yang tepat, yang cocok untuk menduduki posisi tertentu. Ya, jadi kita akan melakukan searching terhadap employee atau pelamar yang kira-kira cocok untuk posisi tersebut. Nah, gimana skenario-nya? Nah, contoh misalnya di sini ya, departemen manager ini kosong kursinya, ya. Maka si suksesor akan melihat ya yang di bawahnya. Tadi departemen manager harus memiliki pengalaman administrator, maka dia akan cari yang di administrator ini kira-kira siapa yang bisa menduduki posisi departemen manager. Nah, kemudian setelah administrator ini dapat menduduki posisi ini, administrator kan kosong. Administrator nanti sama, dia cari yang asisten yang sudah menduduki jabatan asisten, dia bisa cari untuk menduduki jabatan sebagai administrator. Dan demikian sampai ke yang bawahnya. Jadi ini adalah cara mensimulasikan succession skenario. Gitu. Jadi dia akan lihat dari yang paling atas kriterianya, kemudian dia akan melakukan successor
ya, turun. Gitu. Oke, nah kemudian kita bahas mengenai development plan. Apa sih development plan itu? Ya, development plan itu adalah kita bisa membuat, namanya development kan, berarti pengembangan, rencana pengembangan. Ya, development plan itu adalah rencana pengembangan yang digunakan untuk personal development measurement, jadi pengukuran personal development. Jadi kita bisa lakukan development plan itu untuk trainee program. Jadi misalnya kalau pegawai baru kita ikuti manajemen trainee. Nah, nanti setelah lulus manajemen trainee dia harus ikut apa, baru bisa jadi pegawai tetap. Atau development plan ini adalah kursus-kursus yang harus diikuti untuk dia bisa jadi posisi tersebut. Ya, kemudian bisa juga development plan itu dia harus mengikuti namanya job rotation. Nah, terus atau dia harus learning by doing. Jadi kalau training kan nggak by doing, nah cuma learning aja. Nah, atau dia harus lakukan on the job training. Nah, itu isi dari development plan. Ya, jadi bisa training program, kursus-kursus, job rotation, atau on the job training. Ya. Nah, kita bagi dua. Ya, development plan itu ada yang general, ada yang individual. Ya, kalau general development plan itu adalah group together training and further education measurement, not specific to certain person, but can you be used as a template. Jadi kalau general development plan itu biasa bukan buat individu, tapi buat kelompok. Ya, contohnya, misalnya untuk karyawan IT, development plan-nya itu biasa seperti ini. Dia harus training ini dulu, training A, B, C, job train. Terus sudah gitu ada on the job training, terus sudah gitu harus ada apa. Nah, itu adalah general development plan. Ya, jadi bareng-bareng. Nah, tapi juga ada individual. Nah, kalau individual adalah used to plan develop personal development for a specific employee. Ya, jadi berisi seluruh histori dari development seorang pegawai. Jadi ini adalah development plan individual. Jadi kita bisa lihat individu. Ya, kita harus training apa aja untuk menduduki posisi tertentu. Oke, nah kita bisa menggunakan individual development plan itu untuk merencanakan dan memanage training untuk seorang pegawai. Ya, nah individual development plan ini adalah tailor made. Jadi dia itu berbeda untuk tiap pegawai, ya berdasarkan kebutuhan dari pegawai tersebut. Ya, nah apa saja sih yang kita bisa modifikasi untuk development plan buat setiap individu. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa lakukan modifikasi ya atau item development plan terhadap business event, type, work center, organization unit, bisa juga berdasarkan job, position, location, atau appraisal. Ya, nah contoh di halaman 349 coba dilihat. Nah, contoh individual development plan. Nah, setelah kita punya development plan, kita tentu harus di measure ya, diukur. Ada pengukurannya. Nah, contohnya misalnya kehadiran dari sebuah training gitu. Kemudian dia sekarang posisinya apa? Kemudian sudah ada pengalaman kerja di mana gitu. Nah, itu adalah contoh development plan.
ya. Nah, kita lihat lagi lebih detail. Development plan itu ada development plan kata grup, ada development plan aja, ya. Nah, contoh misalnya trainee program. Trainee program ini adalah development plan group. Development plan group ini punya development plan sebagai trainee konsultan, ada trainee sales executive. Ya, ibaratnya ini tuh namanya trainingnya lah. Ini nama grupnya, grup trainingnya. Jadi untuk trainee program ada trainee konsultan, ada trainee sales executive. Untuk apprentice program ada apprenticeship as purchaser, ada apprenticeship as IT spesialis. Nah, ini development plan. Kalau ini adalah development plan group, ada grupnya. Ya. Nah, nanti, nah ini contoh. Nah, ini adalah contoh development plan general. Ya, yang tadi kan ada individual, kalau individual satu persatu, tapi kalau ini general. Nah, berarti kita misalnya untuk sales eksekutif. Nah, kita set development plan generalnya. Pertama, dia harus ikut training introductory event. Ya, jumlahnya 2 hari. Terus dia harus ikut juga General English 21 hari. Terus dia harus bekerja di Berlin Sales Office 3 bulan gitu. Terus dia harus jadi sales assistant 6 bulan. Gitu. Ya. Nah, General English-nya 21 hari ini harus ikut communication 3 hari. Kalau ini 3 bulan harus di Berlin, kemudian 3 bulan juga harus di London. Ya, itu adalah development plan untuk general. Jadi ini harus ikut ini. Gitu. Nah, individual development plan nanti kita bisa lihat ya detailnya. Oh, dia harus ikut ini nih. Nah, ini contohnya. Historinya, dia sudah ikut English course tahun 2004. Kemudian dia sudah kerja di Berlin Sales Office kapan. Terus saat ini dia sebagai sales assistant. Terus yang direncanakan dia akan ikut communication course. Nah, itu adalah individual development plan-nya dia. Ya. Nah, setiap individual development plan dia bisa mengubah ya status. Ya, jadi misalnya kalau ada item training X sedang berlangsung, maka dia bisa melakukan booking. Ya. Terus sudah gitu, kalau dia sudah mengikuti, misalnya sedang ada di posisi Y, nah dia bisa transfer, ya. Transfer ininya, datanya, ya dia sudah mengikuti, itu bisa transfer. Ya, terus sudah setelah bisa transfernya, kita juga bisa lakukan appraisal complete, ya. Nah, kemudian juga kita bisa ganti posisi, ya. Kita dia misalnya naik jabatan, maka dia meninggalkan posisi sekarang pindah. Nah, kemudian juga dia sudah, misalnya kalau dia mau posisinya dihapus, kita nggak perlu lagi satu posisi, ya di perusahaan ada posisi Y, kita nggak perlu, maka tujuan orang tersebut untuk nanti di posisi Y, kita harus rubah. Jadi untuk posisi tersebut kita hapus. Gitu. Ya, ini kita bisa langsung, ini automatic state management. Jadi kita lakukan, si sistem akan melakukan otomatis. Ya. Proses yang otomatis. Oke. Ya, itu mengenai succession planning sama career planning sama development plan. Ya, jadi itu tambahan untuk materi unit 8. Nah, yang sebelum succession planning itu kita nggak pelajari ya. Jadi Anda nggak usah susah-susah pelajari. Nggak, learning solution itu nggak akan keluar di ujian.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akan jalankan exercise 13. Oke, saya akan Oke, ya. Kita akan exercise. Oke, kita akan lakukan planning di dalam personal development. Kita akan create individual development plan untuk George Vega ya dengan template training program administratif. Start date is the first of this month. Oke, ya, jadi kita lihat kita bentar ya. Oke, kita mulai di personal development. Terus bentar ya, terputus. Saya login dulu. Oke, kita buka personal management, personal development. Bentar, saya belum share screen. Ya, kita ke personal management, personal development, planning, individual development. Ya, kita cari, kita mau ke job Vega kita. Ya, saya pakai yang punya saya. Kita buat development plan yang diminta adalah training program. Training program administrator. Oke, startnya taruh ke 01. Oke, setelah itu kita cek. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ini adalah rencana dari si trainee program administrator. Nah, kita pilih ya. Kita mau apa? Yang kita ini kita masukkan ke si job Vega. Kita mau semua, ya disuruhnya semua. Maka kita transfer all. Kita transfer all. Nah, ini di sini punyanya job Vega, ya trainee program administrator.
kita masukkan. Ya, status all item to plan. Kita plan. Nah, semua kita sudah plan. Oke. Sorry, internetnya putus tadi. Bentar ya, connect lagi. Sorry ya, ini internet saya lagi bermasalah. Bentar. Oke, sudah connect lagi. Oke, terputus ya. Bisa HP-nya saya login dulu. Oke. Sudah bisa terdengar suara saya jelas ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke, thank you. Kita ulangi lagi nih. Jadi kita ke human resource, personel management, personel development, kemudian planning, individual development. Oke, kita pilih person. Oke, Vega. Oke, model development plan-nya adalah training program. Ya, training program administrator. Training start-nya adalah 01.12.2020. Oke, kemudian kita change. Nah, kita transfer all.
Kita rubah ke plan. Oke. Oke ya, setelah itu ini harusnya di sini. Oke. Ya. Setelah itu kita semua sudah dapatkan standard planning program administrator. Oke, setelah itu kita save. Oke ya. Nah, kemudian kalau ini kita rubah ke current, coba yang communication. Kalau communication kita ubah ke current, nah maka dia akan melakukan yang namanya booking. Ya, kita coba ya, kita yes. Nah, ini nggak ada kelasnya. Ya, kalau nggak ada kelas ya nggak apa-apa. Ini kita cuma disuruh coba aja. Oke, ini kita back lagi. Ya, nah itu ya caranya. Terus kalau kita mau go to profile, kita go to profile. Nah, di sini kita bisa lihat ya ke individual development. Nah, ini yang tadi barusan kita import ya. Jadi ada communication dan lain-lain. Oke, nah itu exercise kita ya. Ini kita save saja, nggak ada yang berubah. Nah, kalau kita mau lihat reportnya, nah kita bisa save. Kita ke personal development, information system, report, search, development plan. Oke, kita cari training. Nah, di sini ada ya, training program, development plan training program. Ini diambil oleh 531.00. Nah, nanti kalau Anda semua sudah exercise ini pasti nanti banyak ya. Semua job vega muncul di sini.
Oke, itu exercise-nya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah. Sekarang kita ke performance management. Nah, tujuan dari performance management adalah kita yang pertama akan menyamakan, ya, align workforce with enterprise strategi. Jadi kita harus menyamakan pekerja itu dengan strategi perusahaan. Kemudian kita juga harus mengkomunikasikan strategi perusahaan itu ke pegawai. Kemudian yang berikutnya adalah kita flexible and future oriented performance planning. Jadi planning kita itu by performance gitu. Jadi by kinerja. Performance ini kan kinerja. Bagaimana kita maintain kinerja pegawai supaya sesuai dengan visi misi perusahaan. Ya, kemudian kita review kinerja dari si pegawai tersebut dan kita mengidentifikasi siapa saja yang berhasil, siapa saja yang kurang berhasil. Ya. Nah, kemudian pengukuran ini juga harus transparan, fleksibel, dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, dan kemudian ini menjadi dasar untuk pembayaran performance by best pay and succession management. Supaya apa? Supaya meningkatkan motivasi dan kemauan untuk perform. Ya, jadi performance management ini seperti kita akan menilai kinerja dari seorang pegawai. Ya. Nah, apa saja sih yang akan diukur? Nah, yang akan diukur ya kita tulis di objective setting. Jadi objective setting ini berisi apa saja sasaran-sasaran yang harus dicapai. Ya, ini objective setting. Nah, setelah itu dilakukan pengukuran, appraisal. Ya, appraisal itu akan dinilai. Nah, memenuhi enggak? Gitu. Nah, appraisalnya ada performance appraisal, ada appraisal review, ada 360 derajat feedback. Ya, 360 derajat feedback. Nah, appraisal proses itu apa saja? Nah, yang pertama, itu ada di halaman 363 ya. Manajer dan employee itu sepakat mengenai sasaran yang harus dicapai oleh si pegawai. Kemudian pegawai akan mereview dan setuju dengan performance appraisal. Ya. Nah, kita juga bisa menggunakan balance scorecard untuk pengukurannya. Ya. Nah, jadi pengukurannya bisa macam-macam ya. Ada yang bisa performance appraisal, appraisal review, atau 360 derajat feedback. Nah, di sini performance management itu adalah fleksibel kalau di SAP. Itu kita bisa dirubah-rubah, terus kemudian formnya juga bisa kita gunakan kembali. Kemudian tercapai sasarannya bisa diinput dengan cepat, kemudian mensupport untuk workflow. Jadi untuk proses misalnya dari si A harus bergantung pekerjaan si A ini bergantung dengan si B. Jadi kalau si B-nya lama selesai, maka si A ini selesainya juga bisa lama. Nah, ini kita bisa atur ya supaya jangan sampai merugikan seseorang kalau seseorang tidak perform. Ya, itu. Kemudian di sini ada bisnis objektif ya, bisnis. Jadi dia modulnya itu terintegrasi dengan banyak bisnis add-ins ya, itu untuk jadi ada add-ins tambahan yang kita bisa install itu untuk customer implementation ya.
Nah, integrasinya si performance management itu ada dengan personal development, dengan training and event management, dengan enterprise compensation management, dengan strategic enterprise management, dan business warehouse. Ya, kita akan bahas yang 3 ini. Integrasi antara performance management dengan personal development adalah memungkinkan kita requirement profile diambil dari position dan qualification dari qualification catalog, ya, dari individual employee objective setting. Ya, jadi integrasi dengan personal development adalah pengukuran performance manajemennya akan diambil data dari personal development. Ya, kemudian dengan training and event management adalah memungkinkan appraisal proses. Ya, jadi kalau dia sudah ikut training ini, berarti dengan nilainya bagus, ya, ini kan datanya dari training and event management. Ya, itu ini performance management. Kemudian integrasi dengan enterprise compensation management, ya, akan ada bonus kalau dia bisa memenuhi kinerja dia. Ya, itu terintegrasi dengan enterprise compensation management. Nah, kita mulai dari tahap planning. Misalnya di Januari, ya, kita bikin planning. Ya, identifikasi skill dan kompetensi yang harus diimprove. Kemudian identifikasi personal development requirement dan action. Set objektif, set tujuan, itu di Januari. Terus di 6 bulan, di Juni, dapat feedback, di review. Gimana nih? Di feedback oleh si manajernya. Kemudian gimana objektif-objektif yang sudah disusun, apakah bisa dicapai enggak? Gitu. Sekarang gimana performance-nya selama 6 bulan? Ini di review 6 bulan. Setelah itu 1 tahun, di Desember, dia akan dapat feedback keseluruhan, ya, di summarize seluruh yang sudah dia lakukan sepanjang Januari sampai Desember, supaya kita bisa lihat apakah kinerjanya tercapai atau enggak, gitu. Nah, ini programnya performance management. Kita bisa di sini nanti ada header data, di sini ada function, ada objective setting ini. Jadi ini menu-menunya. Ya. Nah, di sini ada template appraisal objektif. Ya, jadi sudah ada template-nya, kita mau ambil itu bisa. Ya. Nah, kemudian di sini adalah status. Ya, statusnya adalah kita create dokumen performance management. Nah, ketika kita create, maka statusnya dia adalah in preparation. Kemudian kita plan objektif. Nah, objektif itu sasaran, kita rencanakan sasaran kita. Itu dia in planning. Nah, kemudian kita review dengan employee, itu in checking. Kemudian perform, berarti ini di proses, in proses. Ya. Kemudian complete, maka statusnya juga complete. Jadi kalau perform ini cukup lama karena dia akan jalan sepanjang tahun, ya, untuk perform. Nah, complete di akhir, biasa di Desember kita akan jalankan performance management. Nah, di sini ada sub profile untuk appraisal, ada person is appraisee, ya, ada person is appraiser. Jadi a person is appraisee adalah orang yang dinilai, ya. Kalau person is appraiser itu adalah orang yang menilai, dia sebagai pejabat yang menilai. Person is appraisee, dia yang dinilai, gitu, ya. Nah, nanti kita bisa lihat reportnya berapa persen, ya. Ini di performance management. Oke, ini buat report-reportnya kita bisa lihat, ya. Nah, integrasi tadi, ya, dengan personal administration tadi master datanya, dengan organization management data job atau posisi, enterprise compensation management untuk membayar, personal development untuk melihat profilnya dia, learning solution ini untuk kita bisa tahu trainingnya, ya, yang harus istilahnya apa saja yang sudah diikuti,
hasilnya berhasil atau tidak. Kalau yang ini sih nggak usah ini karena ini modul tambahan harus beli dari SAP. Ya. Oke, itu performance management. Nah, untuk performance management kita akan coba exercise-nya. Saya nggak tahu ini bisa berjalan atau enggak, kita coba aja. Oke, ya kita coba ke exercise 14 performance management. Kita ke personal management. Administration, HR master data, maintain. Oke, kita pilih Catherine Camino. Ya, kemudian kita pilih ini infotext 0105, subtype-nya 001. Oke, infotext communication kita create. Oke, kita sistem ID-nya 15 HF. Ini kita save. Di enter saja ini teman-teman. Oke, sekarang kita ke personal development. Setting, user specific. Oke, kita ininya pindahkan ke person. Oke, sudah kita choose permanen. Oke, kemudian kita ke personal development, appraisal,
Iya. Nah, kita pilih yang PC for you. Nah, kemudian kita masukkan manajernya Catherine Camino. Employee-nya kita pilih 3. Terus kita set objektif. Ya, kita set tujuannya. Nah, ini kita masukkan. Ketik. Ya, kita set target. Nah, hanya kita tulis di sini reduce. Bentar, gimana? Nah, misalnya kita set reduce. Ini ya, kita coba skill very low. Final appraisalnya kita bisa bilang low. Innovative attitude high. Entrepreneurial very low. Willing to take risk. Ini hasilnya setelah di appraisal. Ini kalau sudah kita coba execute. Mandatory and purpose objective. Kita hapus aja. Kita coba execute. Nah, status change in process ya yang tadi. Nah, setelah itu kita complete.
Ya, close, kita display. Sokap, lihat hasilnya. Nah, ini error. Oke, nggak apa-apa. Nah, muncul ya, ini nggak apa-apa. Kita keluar aja. Back aja. Kemudian kita ke profile, display. Ya, yang tadi nggak jalan nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita coba ke person. Maker. Oke, kita lihat maker. Ini yang punya saya. Oke, kita ke kanan. Nah, kita objective setting appraisal receive. Ya, kalau tadi open, kita pasti masih bisa lihat. Karena tadi sudah kita save, maka ini habis receive. Nah, appraiser name-nya Catherine Camino. Ya, appraisalnya komplit. Nah, di review tanggal sekian. Ya, nanti minggu depan Anda bisa tampilkan seperti ini saja. Ketika di receive, Anda bisa lihat. Nah, pas kita klik, ini kita bisa lihat yang tadi. Oh, hasilnya ini. Ini penilaian. Gitu. Jadi kita Anda tinggal display profile kelihatan. Ya, jadi minggu depan akan ada 2 exercise yang Anda kerjakan, yaitu exercise 13 dan exercise 14. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?